dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, dan Ibu Gembala berdoa. Kemurahan lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapa kami yang berada di dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sampai pada saat ini kami masih boleh berada, ini semua oleh karena kasih setia Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami datang kepada Engkau, ingin beribadah kepadamu. Sebelum kami melakukan segala kegiatan aktivitas kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang boleh memberikan kekuatan bagi kami dan semangat di dalam kami melayani pekerjaan-Mu. Karena kami sadar bahwa tanpa firman-Mu sia-sia kehidupan kami di dalam dunia ini. Oleh karena itu kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu yang selalu boleh mengarahkan kami pada jalan yang benar, agar kami semakin hari makin mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu pada pagi hari ini. Biar Engkau pakai di hikmat kepadanya di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar firman itu menjadi satu Tuhan Yesus jawaban di dalam setiap kehidupan kami mengenai Engkau dan melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tahu di dalam kami mau mendengar firman-Mu, iblis tidak senang dengan berbagai macam cara dia akan mengganggu kami. Oleh karena itu kami bersatu hati mentengking dan tolakkan dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dari setan itu keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa kerana. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara beston kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Amos 8 ayat yang ke-13 dan 14. Sebagai lanjutan daripada tema firman Tuhan dalam beston pagi hari ini. Amos 8 ayat 13 sampai 14 dengan judul perikop lapar dan haus. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima Dewi Samaria dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, Haidan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Puji Tuhan. Di dalam rahasia firman Tuhan pada saat hari ini yang kita baca, ini mengungkapkan suatu keadaan gereja di akhir zaman ya.
yang sebagaimana kita sudah mendengar pada pagi kemarin, ya, akan datang suatu masa di mana Tuhan mengizinkan suatu kejadian, suatu peristiwa, umat manusia akan mengalami masa-masa kelaparan. Masa-masa kelaparan di sini bukan kelaparan akan perkara jasmani, tetapi kelaparan dan haus akan firman Tuhan. Ini sebenarnya suatu situasi yang kalau dialami bagi gereja Tuhan adalah sebuah keterlambatannya, karena harapan, ya, yang mereka rasakan dan alami untuk mendapatkan kepuasan akan persekutuan dengan Tuhan itu sulit mereka temui, bahkan tidak mereka dapati. Makanya yang menjadi pesan bagi kita yang hidup sekarang ini sebagai gereja Tuhan, selama kita masih dapat beribadah, atau bahasa daripada Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4, selagi hari masih siang, wajiblah kita mengerjakan pekerjaan Allah. Jangan sampai malam itu datang di mana tidak ada seorang pun bekerja. Artinya ini menunjukkan suatu keadaan selama kita masih berkesempatan untuk bebas beribadah, saudara, melayani pekerjaan Tuhan, manfaatkan itu. Paulus mengatakan, hendaklah kita arif dan bijaksana. Di masa-masa sukar, di masa-masa hari yang lebih hari semakin jahat, janganlah sampai kita semakin dimabukkan dengan segala keinginan dunia, ya. Dimabukkan dengan segala manis anggur dunia ini, tetapi hendaklah kita semakin hari dipenuhi dengan urapan kuasa Roh Kudus, ya. Pikiran dan hati kita senantiasa mengikuti kehendak Roh Kudus. Itu sudah dikatakan, ya, di dalam Efesus 5 ayat yang ke-17, ya. 16 mulai coba kita baca. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ya. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Nah, ini suatu pesan bagi kita, ya, yang dimana kalau kita bercermin dari keadaan Amos 8 firman Tuhan ini, kita yang sudah mendengar firman Tuhan harus berwaspada, ya, harus memiliki kepekaan. Perhatikanlah supaya hidup kita ini bijaksana dan mengerti kehendak Tuhan. Kalimat ini menjadi suatu kalimat yang menyelamatkan kehidupan kita. Tapi kalau kita abaikan, ya kita salah sendiri. Kita sendiri yang akhirnya tidak mau diselamatkan, memutuskan untuk tidak mau diselamatkan. Karena dari kalimat Paulus ini, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ini suatu nubuatan mengenai keadaan gereja di akhir zaman, di mana kita hidup sekarang ini sudah di penghujung akhir zaman, saudara, ya. Karena rahasianya masuk dalam zaman gereja, di mana suatu zaman, ya, yang akan menjadi suatu masa kita akan mengalami suatu pernikahan antara Tuhan Yesus dengan gereja sebelum masuk kepada penyempurnaan gereja sampai kepada 1000 tahun damai, ya. Dan setelah itu kita akan masuk sampai kepada kekekalan. Jadi zaman gereja ini adalah zaman Roh Kudus, menjadi suatu zaman akhir, ya,
sebelum kita mencapai kepada hari yang terakhir di pemandangan Tuhan, di mana suratan Petrus maupun pemazmur mengatakan 1 hari di pemandangan Allah itu 1000 tahun di pemandangan manusia. Rahasianya ada dalam peta zaman, ya, rancangan rencana Allah, ketetapan Allah untuk mengembalikan kemuliaan manusia dari kemuliaan, ya, datang kepada kemuliaan, kesempurnaan. Jadi ada 7 hari, ya, yang disebut dengan Minggu Ketebusan. Ada 7 hari penciptaan, itulah yang kita kenal di dalam Kejadian 1. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Allah menyediakan suatu rancangan yang luar biasa untuk memulihkan keadaan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, itu rahasianya disebut dengan Minggu Ketebusan. Allah menebus lewat karya Tuhan Yesus yang berkorban bagi seisi dunia. Kematiannya menghapus dosa seisi dunia sebagai jalan pengampunan, sebagai jalan pembaharuan, ya, sebagai jalan pemulihan bagi umat manusia, keturunan datang kepada keturunan sampai kepada kemuliaan. Nah, di zaman gereja ini semakin besar tuntutan daripada firman Allah supaya manusia yang hidup di akhir zaman ini semakin hari semakin bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan hari ini, saudara, adalah suatu hari yang digambarkan hari masih siang. Hendaklah kita bekerja melayani Tuhan. Bekerja melayani Tuhan di sini kita ada suatu sikap, ada suatu tindakan waspada, ya, suatu kepekaan untuk senantiasa melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Pasti akan ada gangguan-gangguan, ya, yang mencoba untuk meruntuhkan iman kita. Namun sebagai gereja Tuhan harus senantiasa siuman, ya, sadar daripada firman Allah, supaya kita jangan sampai terpengaruh dengan kemanisan dunia ini, melainkan hendaklah hidup atau penuh dengan Roh Kudus. Artinya di sini bagi saudara yang sudah lahir baru daripada air dan Roh, sudah memiliki karunia-karunia Roh, maka hiduplah dalam kepenuhan Roh itu. Hiduplah dalam kepenuhan urapan itu yang akan membawa saudara untuk tetap berada di jalan yang sempit, ya. Jalan yang sempit secara manusia adalah suatu jalan yang tidak menyenangkan, adalah suatu jalan yang tidak enak. Tetapi bagi mereka yang beriman kepada Tuhan, itu adalah jalan yang harus kita pilih demi mendapatkan keselamatan. Di dalam kesulitan untuk melalui jalan yang sempit itu, saudara, Roh Kuduslah yang menjadi penghibur, menjadi penolong yang selalu menguatkan setiap langkah kita, ya. Roh Kudus yang menjadi suatu pengharapan kita, yang akan membawa kita, yang akan memeteraikan kita menjadi manusia-manusia yang akan memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Makanya kembali lagi, saudara, suatu peristiwa yang terjadi di penghujung akhir zaman, ada masanya orang-orang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Jikalau ini terjadi pada diri saudara-saudara dalam keadaan yang terlambat, ya. Karena di sini ayat yang sebelumnya sudah diungkapkan 11-12, sekalipun kau mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Ini suatu keadaan yang miris, ya, keadaan yang miris, dan saudara saat itu akan menyesal, ya. Selagi hari siang saudara mengabaikan akan suatu perhimpunan orang-orang kudus, ya, untuk datang memuji, memuliakan, menyembah Tuhan, tapi saudara abaikan itu, sehingga pada masanya saudara akan merasakan kerinduan, haus dan lapar akan firman Tuhan. Persekutuan dalam roh dan firman itu saudara rindukan.
Tetapi di hari-hari ini dalam kesempatan yang baik, yang saudara inginkan, yang saudara cari itu bukan kebenaran dan kerajaannya, tetapi segala keinginan dunia. Saudara ikuti, saudara senantiasa haus dan lapar akan keinginan dunia. Nah, ini suatu perkara yang salah. Ini adalah suatu perkara yang bodoh dalam kalimat Paulus ya di Efesus tadi. Tetapi kalau firman Tuhan katakan janganlah engkau bodoh melainkan engkau bijaksana, artinya perbuatan yang bijaksana dalam diri gereja Tuhan adalah perbuatan yang mengikuti kehendak Tuhan. Bagi gereja yang belum dibaptis ya, hendaklah ia membuktikan kelahiran mereka kembali. Kelahiran kembali itu melalui baptisan air. Saudara harus melakukan itu ya, karena itu syarat daripada keselamatan. Lalu tidak sampai di situ saja, melainkan saudara harus mengalami baptisan Roh Kudus. Roh Kudus ini yang sebagai tanda pemeteraian menjelang ketika Tuhan Yesus datang ya ke dalam dunia ini. Coba kita buka itu di dalam Efesus 4 ayat yang ke-30 31. 4 ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus yang daripada Allah, yang ternyata itu adalah suatu tanda pemeteraian dalam diri saya dan saudara sebagai gereja Tuhan. Artinya mendukakan di sini ayat sebelumnya itu ayat 29 dengan suatu ucapan-ucapan yang kotor yang tidak membangkitkan iman, ucapan yang tidak mengakui Allah ya. Atau mirip-mirip seperti yang Yesus katakan, kemunafikan yang dimiliki oleh para ahli Taurat. Nah, itulah gambaran gereja Tuhan di akhir zaman. Jangan hanya di mulut saja engkau memuji memuliakan Tuhan, tapi hatimu itu jauh daripada Tuhan. Ya, itu adalah suatu kemunafikan di hadapan Tuhan. Nah, ini sangat berbahaya. Tetapi yang dimaksud di sini ya, bagaimana supaya kita jangan sampai mendukakan Roh Kudus oleh ucapan dan perbuatan kita ya. Terus dulu. Segala kepahitan, kegeraman, Nah, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Itu harus dibuang di antara jemaat Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman. Ingat hal-hal kejahatan tersebut ya. Demikian pula segala kejahatan. Ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, Ya. penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ya, ramah seorang dengan lain, penuh dengan kasih mesra dan saling mengampuni. Ya. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni saya dan saudara. Ya. Ya, inilah yang diingatkan kepada kita sebagai gereja Tuhan. Penting hidup dalam ramah ya, lemah lembut, kasih mesra. Itu ciri-ciri gereja bertipe Philadelphia ya, kasih persaudaraan. Dan yang terpenting itu adalah pengampunan. Pengampunan adalah suatu wibawa Kristus yang dimeteraikan dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Jadi orang-orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus harus memiliki jiwa yang besar, ya, hati yang besar, supaya mereka bisa melepaskan suatu pengampunan. Lebih-lebih rahasianya lagi bagi saudara yang sudah lahir baru daripada air dan roh, menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Saudara memiliki otoritas oleh karena kuasa roh itu, saudara dapat mengampuni ya, orang yang bersalah kepadamu. Tetapi saudara pun mempunyai otoritas untuk dosa itu tetap ada pada orang tersebut. Kalau saudara menyatakan ya, saudara tidak menyatakan dosa itu tetap ada ya, maka dosa itu benar-benar ada. Nah, makanya kita yang memiliki otoritas seperti itu harusnya kita bisa manfaatkan dengan baik. Firman Tuhan mengarahkan setiap otoritas kuasa Roh Kudus yang dimiliki oleh gereja Tuhan
diarahkan kepada suatu perbuatan-perbuatan yang baik, ya, khususnya dalam hal pengampunan. Karena kalau kita tidak dapat mengampuni kesalahan orang lain itu, bagaimana kita bisa dapat mengatakan suatu ucapan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yang salah satunya dikatakan, ampunilah orang yang bersalah kepada kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, ya. Kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya, maka doa itu hanyalah doa munafik di hadapan Tuhan. Doa-doa yang karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, ya. Tetapi dengan otoritas daripada kuasa Roh Kudus, ya, kita harusnya mampu. Karena dikatakan juga kalau kita tidak mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Bapa di sorga tidak akan mengampuni engkau. Bagaimana itu kita mau masuk kepada jalan ke sorga? Karena di sorga itu adalah jalan menuju kedamaian dalam kekekalan. Makanya ya banyak kali kita menemukan orang-orang yang sudah jauh daripada rekan, sahabat, keluarganya, ya, semasa hidupnya, tetapi ketika menjelang kematiannya, ya, bagus kalau dia ada suatu kerinduan, penyesalan, ya, pertobatan untuk meminta maaf atas segala kesalahan. Itu yang membuat mereka betul-betul akan pergi dengan damai sejahtera. Istilah rest in peace itu, ya, itu menjadi suatu istilah tidur dalam damai, ya, artinya kita tidak ada beban lagi, ya. Segala kesalahan dan dosa kita kepada manusia dan kepada Tuhan, ketika kita mengucapkannya itu, maka itu kita akan terbebas, ya, daripada ikatan dunia, ya, yang membuat kita tidak hidup dalam apa, ya, dosa yang membawa kepada maut. Tujuan Kristus kan seperti itu. Kenapa dia mati? Ya, artinya melepaskan kita dari ikatan dosa yang membawa kepada maut. Sengat dosa itu adalah maut, ya. Yang di dalamnya itu kalau tidak ada pengampunan Kristus, manusia akan terikat di dalam dosa dan sulit akan mengalami suatu kepergian menuju kepada surgawi, ya. Tapi di lain sisi kita yang sudah diberikan kehidupan, ya, kita harus mengusahakan akan keselamatan itu, ya. Keselamatan itu tidak segampang yang kita pikirkan. Memang anugerah keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma kepada kita, bagi kita yang mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Tapi iman itu harus dipelihara sampai langkah yang terakhir. Penawaran akan keselamatan itu kepada mereka yang percaya adalah suatu penawaran yang tidak ada batas, tidak memandang bulu, ya. Siapapun yang menerima Tuhan Yesus, mereka akan masuk dalam suatu rencana keselamatan, ya, di dalam rancangan Tuhan, ya, yang mendatangkan kebaikan. Nah, tinggal ketika mereka sudah masuk dalam percaya, ya, mereka pelihara itu iman, kerjakan keselamatan itu, ya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik. Nah, ini menggambarkan secara rohani anak-anak darah ini adalah berbicara tentang gereja, ya, gereja Tuhan, tetapi mereka yang menjadi rebah, mereka yang rebah lesu, ya, tidak berdaya, ya. Rebah lesu dan tidak berdaya kalau dari rahasia Kidung Agung itu anak-anak darah menunjuk kepada Putri Yerusalem itu, ya. Gereja-gereja yang sebenarnya menyesatkan akan firman Tuhan, ya. Gereja yang jauh daripada Tuhan Yesus Kristus. Hidup mereka itu mereka mempunyai kecantikan duniawi, ya, bukan kecantikan batin, ya. Kecantikan duniawi mereka itu menggambarkan kehidupan gereja yang sebenarnya sudah tidak memelihara iman, ya. Iman yang tidak disertai dengan perbuatan yang sempurna itu seperti jemaat Sardis, ya, bahwa Tuhan tidak mendapatkan perbuatan mereka itu sempurna adanya. Tapi kalau kita seperti jemaat Sardis mendapatkan teguran, nah, masih ada kemurahan Tuhan. Kalau kita mendengar, kalau kita bertelinga, kita mendengar dan kita mau bertobat, kita akan mengalami kemenangan. Kita akan terbebas dari murka Allah. Tapi kalau kita yang sudah bertelinga
tidak mau memakai telinga itu untuk mendengar dan menjadi pribadi yang dengar-dengaran, ya jangan salahkan Tuhan. Itu kan cara Tuhan menyelamatkan kita, yaitu lewat firman-Nya. Jadi sangat disayangkan kalau kita mengabaikan firman, apalagi mengabaikan firman itu ya sama saja kita meremehkan akan firman Tuhan. Amsal 13:13 itu barang siapa yang meremehkan firman Tuhan, dia akan mendapatkan hukuman, ya. Ia menjadi suatu kebencian bagi Allah. Nah, tapi kalau kita hidup dalam anugerah Tuhan, maka kita orang-orang yang tidak meremehkan firman Tuhan. Jangan menjadi seperti anak-anak darah yang cantik. Cantik di sini cantik dalam tanda kutip, ya. Cantik yang tidak dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan anak-anak teruna karena haus, mereka rebah, lemas, ya, dan menjadi lesu karena mereka kurangnya air firman dan Roh Kudus. Nah, ini gereja yang tidak percaya sampai kepada kelahiran baru daripada air dan roh adalah gereja yang mudah lemah, lesu, ya, dan akan rebah, ya. Sebab mereka kehausan, saudara. Mereka kehausan. Mereka sesungguhnya mengalami kekeringan, ya. Jangan sampai kita mengalami kekeringan. Tapi kalau saudara sudah mengerti akan rahasia firman Tuhan, rahasia keselamatan itu, saudara adalah orang yang tidak akan mengalami kekeringan, ya. Digambarkan di dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga, ya, ayat 2 dan ketiga, Yeremia 17 ayat yang ke-7-8. Saudara seperti pohon yang tertanam di tepi aliran sungai, ya, yang merambatkan akarnya hingga ke batang air, ya, dan daunnya tetap hijau dan senantiasa berbuah, ya. Itu suatu gambaran gereja yang subur rohani, karena mereka selalu dekat dengan aliran sungai air firman dan Roh Kudus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Ini adalah suatu gereja Tuhan yang hidupnya di dalam suatu penyembahan berhala, ya. Saya katakan di sini ini adalah suatu gereja yang tidak mengerti rahasia penyembahan. Tidak mengerti rahasia penyembahan dan tidak maju-maju lagi, ya. Atau gereja yang sudah mengenal Tuhan tetapi mereka mengalami perzinahan rohani, ya. Mencampur adukan kebenaran firman Tuhan, ya, dengan yang murni dengan akal-akal manusia dan pelajaran setan-setan. Bahkan hidup mereka itu senantiasa hidup mengikuti keinginan dunia, ya. Kalau digambarkan dalam suratan Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15, mereka adalah gereja yang tidak memiliki kasih Bapa, sebab mereka lebih mengasihi akan dunia ini. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, Ya. maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam. Ya, kalau mereka mengasihi dunia, kasih Bapa itu tidak ada dalam diri mereka. Prinsip-prinsip, ukuran-ukuran, ya, batasan-batasan hukum yang dimiliki, ya, oleh dunia ini jauh berbeda pola pikirnya dengan pemikiran orang-orang yang hidup menuruti kehendak Roh. Pertimbangan-pertimbangan mereka itu berbeda dengan orang-orang rohani. Jadi seperti dunia pekerjaan, profesionalitas, ya, dalam kita beraktivitas mempunyai suatu syarat-syarat ketentuan. Hukum-hukum, prinsip-prinsip itu akan berbenturan dengan prinsip-prinsip dalam kebenaran. Wah, berbeda. Sayangnya, ya, gereja sekarang memiliki suatu prinsip-prinsip duniawi, ya. Organisasi-organisasi kerohanian itu memiliki suatu ukuran-ukuran, ya, memiliki suatu syarat dan ketentuan dengan prinsip atau ukuran duniawi, ya. Sehingga yang sederhananya keberhasilan yang dicapai dalam setiap organisasi gereja-gereja, ya, itu dengan pola pikir
yang bukan rohani lagi, bukan menurut kehendak roh, tetapi ukuran yang mereka pakai adalah suatu prinsip-prinsip duniawi. Keberhasilan yang sederhananya, keberhasilan yang mereka capai adalah mendapatkan materi yang berlimpah-limpah. Nah ini tapi berkedok gereja ya. Jadi terkadang pelayanan menjadi suatu ladang keuntungan yang besar ya. Sebut saja bahasa lainnya itu pelayanan menjadi suatu ladang perbisnisan. Nah ini yang sudah terjadi ya. Makanya tidak heran ya. Mungkin dalam tanda kutip gereja-gereja yang begitu besar ya, di dalamnya itu sudah sesuatu hal yang kalau dari sudut pandang firman Tuhan itu menjadi suatu pertanyaan yang besar ya. Karena kalau berbicara tentang gereja, pelayanan Yesus Kristus itu tidak bergantung dari suatu keadaan ya, fisik yang megah, yang mentereng. Tetapi pelayanan Tuhan Yesus itu kadang di atas perahu, kadang di pinggir pantai, ya, kadang sembari jalan dimanapun dia berada, bahkan berada di rumah orang yang berdosa. Ya. Kadang Tuhan di rumah-rumah, ya, ada di atas soto, bersama dengan orang-orang berdosa. Ya. Kadang dia mengajar di dalam bait Allah. Ya. Itu. Kalau kita mau berpikir apa keberadaan Tuhan Yesus ya, kalau Tuhan Yesus mau lebih baik mengajar di bait Allah. Ya. Tapi Tuhan Yesus itu tidak mengukur semuanya itu. Melayani, menjaring jiwa itu tidak mesti ya difasilitasi di dalam bait Allah. Berbeda kan dengan motivasi yang dimiliki oleh para ahli Taurat ya. Mereka yang dikatakan Tuhan Yesus, ditemplak oleh Tuhan Yesus, mereka senantiasa mencari tempat duduk yang paling depan ya, tempat duduk yang paling terhormat. Mereka kadang berdoa itu senantiasa bertele-tele, menganggap doa-doa yang panjang ya, yang fasih ya, itu didengar oleh Tuhan, padahal tidak ya. Cara-cara mereka, kemasan mereka itu dengan memakai pakaian-pakaian para ahli Taurat ya, imam-imam ya, itu hanya kemasan luarnya saja. Nah, yang mereka cari itu adalah kehormatan dari manusia. Tetapi Tuhan tidak ya. Tuhan tidak memakai fasilitas duniawi itu ya. Bukan berarti Tuhan mengajarkan ya kita tidak ada penghormatan dalam hal penampilan ketika beribadah, tidak. Artinya Tuhan tidak menekankan secara serius dalam perkara lahiriah, tetapi yang Tuhan tekankan dari rohaninya dulu. Karena dampaknya kalau rohaninya itu sudah dididik dengan baik, diajar dengan kebenaran yang sebenar-benarnya, itu akan mempengaruhi perilaku kita secara jasmani. Gereja yang terdidik kebenarannya secara rohani, pasti itu perilakunya, penampilannya itu secara lahiriah itu pasti akan nampak ya, akan nampak baik. Dan saya percaya ya, terkadang kalau kita perhatikan juga di dalam kita beribadah ya, kita harus mengerti ya apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang tidak dikehendaki Tuhan. Kita harus lebih bijaksana. Jadi itu menjadi suatu gambaran. Hati-hati dengan suatu berhala ya, berhala modern di zaman sekarang. Di zaman gereja ini ya, berhala-berhala manusia, berhala-berhala kepada pemimpin, berhala-berhala kepada gedung-gedung fisik, berhala-berhala yang tidak mengerti penyembahan yang benar. Kalau kita bertitik tolak pada kalimat bersyeba ini ini rahasia firman Tuhan tentang Amos 5 ini. Yang dimaksudkan bersyeba itu kan adalah suatu yang digambarkan sumber air panas. Ya, ini berbicara tentang suatu penyembahan yang salah ya. Suatu penyembahan yang salah, dan yang terjadi di zaman gereja ya, di akhir zaman ini ada penyembahan yang mereka pikir itu kehendak roh, tetapi sudah roh manusia, bukan roh Tuhan. Sudah roh iblis yang terjadi. Kenapa? Karena mereka kurang firman. Dan penyembahan gereja yang menyembah seperti ini adalah menyembah yang salah. Dan di situ dikatakan mereka itu akan rebah juga dan tidak akan bangkit lagi. Penyembahan saja sudah salah, bagaimana mau mengalami kebangkitan iman? Ya. Penyembahan itu
Yang benar adalah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Itulah yang membangkitkan iman gereja Tuhan ketika mereka merasa lemah, letih, dan lesu, berbeban berat oleh karena mereka harus melewati jalan yang sempit itu. Mereka melewati tantangan, mereka melewati cobaan. Mereka secara batinnya mungkin lelah karena mereka harus senantiasa bergumul, berperang setiap hari. Tetapi itulah fungsi daripada kuasa firman dan roh yang selalu memberikan kekuatan baru untuk kita tetap terus maju dalam bergumulan dan tetap setia sampai kepada langkah yang terakhir. Itu pentingnya manusia yang percaya dimeteraikan dengan kuasa firman dan roh. Kalau engkau mengakui dirimu gereja tapi tidak lahir baru daripada air dan roh, engkau bukan gereja, ya. Engkau bukan gereja, saya bisa pastikan itu. Karena kalau kita bertolak daripada firman Tuhan, Roma 8 ayat 9, barang siapa yang memiliki roh Kristus, dia adalah milik Kristus, ya. Tapi kalau engkau tidak memiliki roh Kristus, sekalipun engkau percaya, ya kepercayaanmu itu patut dipertanyakan. Karena orang yang percaya pasti melakukan sesuai apa yang dia percaya, ya. Itu yang disebut Yakobus 2 ayat 22. Iman yang sempurna adalah iman yang bekerja sama dengan perbuatan sesuai dengan iman mereka, ya. Sedangkan iman mereka itu kalau mau menunjukkan mereka memelihara iman, ya mereka lakukan dong apa yang menjadi perintah Tuhan sampai kepada kelahiran baru pada air dan roh, sampai beroleh anugerah sesuai dengan firman Tuhan. Kisah 2 ayat yang ke-37 38. Tapi kalau tidak, ya bagaimana sudah mau dikatakan gereja? Karena bentuk berdirinya gereja, terbentuknya gereja itu dari kisah 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-42. Ya, di situ adalah suatu kronologi dari mulai murid-murid Tuhan berkumpul di loteng Yerusalem, mereka menerima Roh Kudus. Lalu khotbah Petrus di sana sampai kepada kehidupan jemaat mula-mula, ya, yang disukai banyak orang. Perhimpunan mereka itu memecahkan roti, terlebih di situ yang menjadi poin penting, mereka hidup setiap hari dalam kerukunan, dalam kasih, dalam damai. Dengan ukuran pemahaman mereka, pemberitaan di dalamnya mereka ada memelihara suatu pelajaran daripada rasul-rasul, pelajaran nabi dan para rasul, ya, yang berbicara tentang Injil Kristus, pengajaran. Itulah yang membuat keadaan gereja yang sebenarnya tidak akan mengalami rebah, tapi tidak mengalami suatu kelesuan, ya, iman, tetapi senantiasa mengalami kebangkitan di dalam iman, ya. Makanya lapar dan haus di sini, selama kita masih dapat bebas beribadah, manfaatkan itu. Kita senantiasa haus dan lapar, karena yaitu yang dikatakan Tuhan Yesus, ya, sebagai ayat penutup Matius 5 ayat yang ke-5, ya, 5 atau 6. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar. Matius 5 ayat yang ke-6. Ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sebab mereka akan dipuaskan dengan cara Tuhan, ya. Di tengah-tengah kesibukan saudara bekerja, beraktivitas sepanjang hari ini, saudara harus senantiasa merasakan haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan kalau saudara ada suatu rasa seperti itu tanda iman saudara itu masih ada, ya. Iman saudara itu masih hidup, karena iman itu selalu membawa kita kepada perkara-perkara kerohanian yang daripada Tuhan. Iman itu membutuhkan makanan rohani, ya. Kalau saudara masih ada rasa lapar dan haus akan persekutuan lewat firman dan roh, itu ciri-ciri saudara adalah Ibrani 10 ayat yang ke-25, ya. Saudara tidak akan menjadi orang-orang yang menjauhi peribadatan, tapi saudara senantiasa cinta akan ibadah, ya. Cinta akan doa, cinta akan firman, cinta akan hadirat Tuhan.
Tapi kalau saudara mulai rasa-rasa sudah ada kemalasan berdoa, tidak ada inisiatif untuk baca Alkitab, menghadapi masalah tapi saudara masa bodoh, ya tetap menjalani dengan kekuatan, merasa diri bijaksana, ya, merasa diri mengerti bagaimana jalan-jalan untuk keluar dari masalah tanpa melibatkan Tuhan. Nah, itu sudah tanda-tanda itu ya. Saudara memiliki haus dan lapar, memiliki hasrat itu bukan kepada perkara rohani ya. Tapi saudara sedang mencari suatu kepentingan pribadi yang sudah terikat dengan segala keinginan dunia. Dalam kesibukan saudara harus tetap menjaga ya, memelihara iman, menjaga kasih saudara untuk tetap mencintai Allah. Saudara masih menyukai ya, ada rasa suka untuk berdoa, ya puji Tuhan. Itu iman saudara, betul-betul iman yang sedang dalam pertumbuhan yang baik, pertumbuhan menuju kepada kesempurnaan. Tapi kalau sudah tidak ada, hati-hati ya, hati-hati berdoa. Hari sudah siang, kita tidak menyembah Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami untuk hari ini. Engkau sudah sediakan yang terbaik bagi kami. Di dalam kami beraktivitas, berkegiatan sepanjang hari ini Tuhan, kami sudah dibekali lewat firman-Mu. Kami percaya kami boleh melewatinya dengan penuh Tuhan, kemenangan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami Tuhan, kuatkanlah hati kami. Dengan pimpinan kuasa Roh Kudus memberikan hikmat marifat untuk kami menghadapi dunia nyata ini Tuhan. Dalam segala aktivitas maupun pelayanan kami Tuhan, tolong pengurapan dari tempat-Mu yang maha tinggi adalah suatu pengurapan anugerah kuasa Roh Kudus yang memimpin kami kepada suatu kemenangan, perbuatan-perbuatan yang baik yang menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang kami hadapi Tuhan hari demi hari, semuanya itu Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Engkau memperhatikan setiap kehidupan kami. Doa kami hamba-hamba-Mu Tuhan kepada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti Beston, senantiasa Engkau berikan rasa lapar dan haus akan kebenaran-Mu Tuhan, agar itu yang membuat mereka senantiasa merasakan iman mereka tetap dalam keadaan hidup. Sebab iman yang ada dalam diri mereka adalah suatu iman yang membutuhkan makanan-makanan rohani, dan itu kami dapati hanya di dalam suatu persekutuan, peribadatan, berbakti kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, lindungilah kami semua dan hamba-Mu Tuhan, kami semua berdamai, tidak sampai kepada penyembahan Tuhan dalam roh dan kebenaran, tapi kami tetap bersyukur kepada-Mu sebab kami sudah menerima anugerah lewat kuasa firman-Mu, Roh-Mu yang akan menyempurnakan pengertian kami terhadap setiap firman-Mu, agar kami juga tetap waspada di hari-hari ini. Manfaatkan Tuhan kehidupan kami, manfaatkan Tuhan hari selagi masih siang, di mana kami masih boleh menikmati anugerah Tuhan, dapat bekerja melayani pekerjaan Tuhan. Jangan sampai kami nanti mencari Engkau di waktu malam, tidak ada seorang pun lagi Tuhan bekerja melayani pekerjaan. Itu adalah suatu situasi yang terlambat bagi kami. Tapi kami percaya firman-Mu yang boleh datang pada saat ini Tuhan menjadi peringatan dini bagi kami, supaya kami tidak jatuh di dalam dosa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu, kaum keluarga kami masing-masing Tuhan, saudara-saudari seiman kami yang menyaksikan
Di dalam Tuhan live streaming ini biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan. Yang sakit diberikan kesembuhan, yang lemah diberikan kekuatan baru, yang susah hati diberikan penghiburan. Kami kalahkan segala kekhawatiran kami dengan iman percaya kami kepada anak Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang membawa kepada kemenangan yang sejati, berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut hari dengan penuh kemenangan, janji firman Allah, anugerah pimpinan kuasa Rohul Kudus, sehingga kami boleh dapat melewati hari-hari ini dengan berkat daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Rohul Kudus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom bagi kita semua. Salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Dan salam buat keluarga di rumah. Selamat pagi.